Selamat datang kembali di channel Guru Bahasa, channel pendidikan dan edukasi. Pembahasan kita kali ini masih seputar asesmen nasional. Nah, hal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah model soal dalam asesmen nasional, khususnya pada bagian asesmen kompetensi minimum atau AKM. Seperti yang kita ketahui, AKM sendiri dibagi menjadi dua bagian, yaitu literasi membaca dan numerasi. Literasi membaca pun dibagi menjadi dua, yaitu teks fiksi dan teks informasi. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas soal-soal asesmen nasional yang berkaitan dengan literasi membaca dan numerasi. Nah, berbagai contoh soal asesmen kompetensi minimum atau AKM dalam bidang literasi membaca dan numerasi dapat diakses melalui laman berikut, yakni di laman hasilun.puspendik.kemendikbud.go.id. Jika Bapak Ibu Guru atau anak-anak mengakses halaman tadi, maka tampilannya akan seperti ini. Di sini terdapat numerasi, literasi teks fiksi, dan literasi teks informasi. Subbagian ini merupakan contoh-contoh soal yang terdapat dalam asesmen kompetensi minimum. Nah, saya secara khusus akan membahas mengenai numerasi di kelas 8. Selain pada jenjang SMP, juga terdapat pada jenjang SD, sederajat, dan SMA, SMK, sederajat. Numerasi berkaitan dengan matematika. Pertama yang akan kita bahas adalah mengenai bilangan, yaitu representasi. Indikatornya memahami bilangan cacah maksimal 6 angka. Jadi ini adalah nanti contoh soal yang akan terdapat pada asesmen kompetensi minimum bidang numerasi di kelas 8. Selain bilangan, ada pula geometri dan pengukuran. Indikatornya memahami sifat bangun datar dan hubungan antara bangun datar serta dapat menggunakan teorema Pitagoras. Contohnya ada 11 soal. Jadi anak-anak bisa latihan tentang bangun geometri, terutama mengenai teorema Pitagoras. Selain itu, juga terdapat menghitung volume bangun ruang dan luas permukaan, baik balok, kubus, prisma segitiga, tabung, dan bentuk kompositnya. Ada 10 soal. Selain geometri dan pengukuran, ada pula aljabar, mengenai persamaan dan pertidaksamaan. Indikatornya, menyelesaikan pertaksamaan linear satu variabel atau sistem persamaan linear dua variabel. Ada 5 soal. Lalu, relasi dan fungsi termasuk pola bilangan. Indikatornya, memahami pola pada barisan bilangan dan konfigurasi objek. Ada 5 soal. Memahami fungsi linear dan grafik serta sifat-sifatnya. Ada 6 soal. Ada pula rasio dan proporsi. Memecahkan masalah aritmetika sosial yang terkait dengan rasio atau persentase. Ada 12 soal. Nah, selanjutnya ada pula data dan ketidakpastian. Data dan representasinya, menentukan dan menggunakan mean, median, dan modus. Contohnya ada 11 soal. Kemudian ketidakpastian dan peluang, menghitung peluang kejadian sederhana, ada 7 soal. Nah, melalui contoh-contoh soal ini, Bapak Ibu Guru atau anak-anak dapat mencoba dan dapat menjadi latihan untuk nanti ketika dipilih dalam asesmen kompetensi minimum. Sekali lagi, asesmen kompetensi minimum ini tidak hanya ditujukan untuk anak-anak jenjang SD, SMP, SMA, atau SMK sederajat, namun juga ditujukan untuk guru-gurunya. Melalui aplikasi Puspendik ini, Bapak, Ibu, atau anak-anak sekalian dapat melihat contoh soalnya. Tinggal kita arahkan kursor, lalu klik indikator yang ingin kita ketahui. Misalnya yang pertama adalah kompetensi yang diukur memahami sifat-sifat bangun datar
dan hubungan antara bangun datar serta dapat menggunakan teorema Pythagoras. Jadi seperti ini contoh soalnya, ada contoh soal pilihan gandanya. Nanti Bapak Ibu dan anak-anak dapat coba sendiri. Nah, bagusnya di sini adalah sudah disediakan kunci jawaban atau pembahasan. Namun, sebelum mencoba melihat kunci jawaban, ada baiknya anak-anak khususnya untuk mencoba menjawab soal yang telah disediakan. Namun, ada satu kekurangan dalam aplikasi ini, yaitu tidak dibahas mengenai pembahasannya. Oleh sebab itu, apabila anak-anak mengalami kesulitan ketika menjawab soal ini, ada baiknya didiskusikan dengan guru mata pelajarannya, agar mengetahui dari mana jawabannya bisa C seperti itu misalnya. Soal yang kedua masih pilihan ganda. Seperti yang Bapak, Ibu, dan anak-anak telah ketahui, dalam AKM tidak hanya ada pilihan ganda, tetapi juga ada berbagai jenis soal seperti pilihan ganda kompleks, lalu ada uraian, ada mengelompokkan, dan sebagainya. Jadi ini model-model soal AKM pada bidang numerasi di kelas 8. Nanti anak-anak bisa coba sendiri. Soal yang ketiga masih pilihan ganda. Lalu soal yang keempat ada uraian. Jadi dijawab singkat. Diketikkan jawabannya seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan melihat contoh soal pada bidang literasi membaca. Yang pertama pada literasi teks fiksi. Nah, dalam literasi teks fiksi, sama seperti numerasi, juga terdapat contoh-contoh soal pada jenjang SD sederajat, SMP, dan SMA-SMK sederajat. Pada jenjang SMP, di sini ada kelas 7 dan kelas 8. Yang pertama, menemukan informasi. Mengakses dan mencari informasi dalam teks. Menemukan informasi tersurat, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana, pada teks sastra atau teks informasi yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Ada satu soal. Lalu, masih di bagian menemukan informasi, ada yang kedua, mencari dan memilih informasi yang relevan. Kompetensinya, mengidentifikasi kata kunci yang efektif untuk menemukan sumber informasi yang relevan pada teks sastra atau teks informasi yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Ada satu soal. Pada bagian memahami, yang pertama memahami teks secara literal. Kompetensinya menganalisis perubahan pada elemen intrinsik, kejadian, karakter, setting, konflik, alur cerita pada teks sastra yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Selanjutnya yang nomor 2 masih di bagian memahami, yaitu menyusun inferensi, membuat koneksi dan prediksi baik teks tunggal maupun teks jamak. Yang pertama kompetensinya menyimpulkan perasaan dan sifat tokoh serta elemen intrinsik lain seperti latar cerita, kejadian-kejadian dalam cerita berdasarkan informasi rinci di dalam teks sastra yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Ada 2 soal. Yang ketiga, menyusun inferensi atau kesimpulan dan prediksi berdasarkan unsur-unsur pendukung, bisa berupa grafik, gambar, tabel, dan lain-lain, disertai bukti-bukti yang mendukung di dalam teks sastra atau teks informasi yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Ada 2 soal. Lalu yang ketiga, membandingkan hal-hal utama, misalnya karakter tokoh atau elemen intrinsik lain dalam teks sastra yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Ada 1 soal. Selanjutnya, ada bagian mengevaluasi dan merefleksi. Yang pertama, menilai format penyajian dalam teks. Kompetensi dasarnya, menilai kesesuaian pemilihan warna, tata letak, dan pendukung visual lain, grafik, tabel, dan lain-lain, dalam menyampaikan pesan atau topik tertentu dalam teks sastra atau teks informasi yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Jenjang yang dimaksud ini adalah jenjang SD, SMP, maupun SMA atau SMK.
Jadi semakin tinggi jenjangnya, semakin sulit teksnya. Yang kedua, merefleksi isi wacana untuk pengambilan keputusan, menetapkan pilihan, dan mengaitkan isi teks terhadap pengalaman pribadi. KD-nya, merefleksi pengetahuan baru yang diperoleh dari teks sastra atau teks informasi terhadap pengetahuan yang dimilikinya yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Nah, kita akan coba melihat salah satu soal, misalnya menyimpulkan perasaan tokoh. Nah, di sini ada soal uraian, diberikan sebuah puisi, lalu diberikan pertanyaan, siapakah perempuan-perempuan perkasa yang dimaksud oleh pengarang pada puisi tersebut. Jadi harus disesuaikan dengan puisinya. Lalu kita bisa menghapus jawaban, lalu kita bisa melihat kunci jawabannya dan pembahasannya. Nah, jadi di sini sudah disediakan kunci jawabannya. Nah, namun ada baiknya anak-anak mencoba menjawab sebelum melihat kunci jawabannya. Sama seperti numerasi, tidak ada pembahasan mengapa jawabannya adalah perempuan-perempuan desa yang berdagang di kota. Untuk menambah pemahaman anak-anak, anak-anak bisa bertanya langsung kepada guru yang ada di sekolah. Lalu yang kedua, teksnya sama, namun pertanyaannya yang berbeda. Untuk apa perempuan-perempuan itu membawa bakul ke kereta? Jadi anak-anak bisa mengetikkan jawabannya di sini. Selanjutnya, masih di literasi teks fiksi, mari kita lihat contoh soal yang lain. Menemukan informasi tersurat. Nah, jika tadi soal yang diberikan bentuknya uraian dan anak-anak harus memberikan jawaban yang singkat, maka pada soal ini bentuknya adalah pilihan ganda, sehingga anak-anak bisa memilih salah satu opsi yang telah disediakan. Di bawah ini adalah hal-hal yang menjadi topik pembicaraan antara tokoh aku dan ayah, kecuali, nah anak-anak bisa memilih salah satu opsi jawaban antara A, B, C, atau D. Tentu saja disesuaikan dengan teks yang telah disediakan. Selanjutnya, pembahasan kita adalah mengenai literasi teks informasi. KD yang terdapat dalam literasi teks informasi sama dengan literasi teks fiksi. Hanya saja, jika tadi mengenai teks fiksi, sedangkan sekarang mengenai teks informasi. Misalnya kita lihat yang pertama, bisa terlihat KD yang diukur baik pada teks fiksi maupun teks informasi adalah KD yang sama. Namun, jenis soalnya yang berbeda. Jika di teks fiksi menggunakan novel atau cerpen, sedangkan di teks informasi bisa dikutip dari koran maupun teks informasi yang lain. Misalnya ini dikutip dari tempo.co. Pertanyaannya, Katherine Johnson mampu bersekolah di West Virginia State College saat pendidikan bagi orang Afrika Amerika dibatasi di Virginia Barat. Hal tersebut disebabkan oleh, jadi anak-anak bisa mencoba latihan dengan soal-soal yang ada di literasi teks informasi. Selanjutnya kita coba melihat soal yang lain. Di bagian menyimpulkan perubahan kejadian, prosedur, gagasan, atau konsep di dalam teks informasi yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, di sini ada jenisnya pilihan ganda kompleks. Jadi anak-anak bisa memilih lebih dari satu jawaban pada soal ini. Dari kalimat tersebut kita bisa memahami bahwa jika pada pilihan ganda biasa hanya bisa memilih satu jawaban, sedangkan pada pilihan ganda kompleks anak-anak bisa memilih lebih dari satu jawaban. Misalnya, jadi bisa dipilih lebih dari satu jawaban.
Nanti anak-anak bisa latihan dengan membaca teksnya, kemudian menjawab pertanyaan yang telah disediakan. Nah, jika yang di atas pilihan ganda kompleks bisa memilih lebih dari satu jawaban, sedangkan pilihan ganda tidak bisa memilih lebih dari satu jawaban. Artinya anak-anak harus memilih satu jawaban yang paling tepat. Selanjutnya, diberikan sebuah poster, kemudian anak-anak diminta untuk menjawab mengapa di bagian bawah poster ini terdapat informasi situs resmi dan media sosial. Nah, ini tentunya membutuhkan pemahaman, karena ditanya mengapa. Jadi inilah bedanya soal-soal AKM dengan soal UN. Jadi nanti anak-anak bisa latihan sendiri, ataupun Bapak Ibu Guru bisa menggunakan contoh-contoh soal ini untuk memberikan latihan kepada anak-anak di sekolah. Nanti link untuk mengakses soal-soal ini akan saya letakkan di deskripsi. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan share agar video ini dapat bermanfaat untuk kita semua.